Oke, selamat berjumpa kembali. Untuk kali ini kita akan mempelajari yang namanya permainan bola kecil, yaitu tenis meja. Untuk tenis meja ada beberapa yang kita perlukan, yang pastinya bat, bola, dan meja itu sendiri. Ya. Dan bagaimana kita akan cara memainkan permainan tenis meja. Sebelum kita tahu bermain, kita akan harus tahu tujuan pertama itu tenis meja itu apa. Ya, tenis meja merupakan cabang olahraga yang dimainkan di dalam gedung, indoor game, oleh 2 pemain atau 4 pemain. Cara memainkannya dengan menggunakan bat yang dilapisi dengan karet untuk memukul bola melewati jaring di atas meja. Ya. Tujuannya dari permainan ini adalah untuk memukul bola hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh di meja lawan. Ya, jadi tujuan dari permainan tenis meja ya, adalah memukul bola hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh di meja lawan. Untuk lapangan tenis meja bisa dilihat tingginya 78 cm, lebar ya, dengan netnya berapa ya, bisa dilihat seperti ini ya. Ya, untuk permainan tenis meja itu dimainkan baik itu tunggal putri, tunggal putra ya, ganda campuran ya, ganda putri maupun ganda putra ya. Jadi dalam permainan tenis meja sama dengan permainan bulu tangkis ya. Ada tunggal putri, tunggal putra, ganda campuran, ya, ganda putri, ya, ganda putra ya. Oke. Aktivitas pembelajaran bermain tenis meja. Pada dasarnya gerak spesifik permainan tenis meja dapat dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah gerak memegang bat, gerak siap, ya, gerak kaki, ya, dan gerak pukulan. Ya. Jadi ada 4 ya. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama memegang bat. Ya. Cara memegang bat ya, itu yang pertama ada seperti kita berjabat tangan ya, second hand ya. Kita berjabat tangan, seperti berjabat tangan ya, bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi seperti kita berjabat tangan. Ada yang namanya seperti kita memegang pensil atau pena ya. Seperti kita memegang pena, penhol ya. Jadi kita seperti memegang pena, posisinya ya. Perbedaannya ya. Jadi satu yang pertama tadi ya seperti kita berjabat tangan, kalau yang satunya adalah seperti kita memegang pensil ya. Pasti di masing-masing ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya, tergantung daripada kita bagaimana lebih senang menggunakan pegangan seperti apa. Apakah seperti berjabat tangan atau seperti menggunakan kita memegang pensil. Yang kedua, sikap sedia ya. Stanya ya. Squat stand artinya posisi badan kita menghadap penuh ke meja, biasanya berdiri ya, digunakan untuk siap menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan ya. Kalau stand ya, dari samping ya, kita badan menyamping baik ke samping kiri maupun ke samping kanan ya. Posisi stand jarak antara bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Gerak kaki. Nah, kalau gerak kaki ya, arah pergerakan bisa ke depan, ke belakang, ke samping ya, ataupun ke diagonal, tergantung bagaimana kita menerima bola atau datangnya bola ya. Kita harus siap. Yang pertama, andaikan bola ada di depan ya, bola ada di depan net, kita harus bergerak maju ke depan ya. Ini gerak maju ke depan. Ini ada gerak ke belakang. Kalau andaikan bola pukul ternyata melayang ke belakang, ternyata kita harus bergerak ke belakang. Kita mundur ya 1 atau 2 langkah, bergerak ya posisinya ya untuk mudah memukul seperti apa. Jadi kita harus lihat arah bola datang itu. Yang selanjutnya ke samping ya. Ya, jadi kita harus berusaha untuk ke samping supaya tangan kita mudah untuk memukul bola ya. Jadi bukan asal bergerak, tapi kita harus bergerak menyesuaikan tangan kita.
Untuk pukulan, ya, untuk pukulan ada yang namanya pukulan forehand, ada yang namanya pukulan backhand, ya. Kalau forehand, ya, adalah pukulan telapak tangan kita yang menghadap ke depan. Ya, walaupun kita menggunakan tangan kiri, ya, tetap kalau telapak tangan itu menghadap ke arah ke depan, ya, itu yang dinamakan forehand. Kalau backhand, back berarti bagian belakang, dari belakang tangan, ya, mengarah ke depan. Ada beberapa teknik spesifik pukulan dalam permainan tenis meja. Ada yang pertama ada push, drive, block, ya, chop, dan service. Ya, kita lihat satu-satu. Push adalah gerakan memukul bola, ya, dengan gerakan mendorong dan sikap bat terbuka. Lihat seperti ini, ya. Bat terbuka. Biasanya ini ada bola-bola ada di depan net, ya, bola-bola ada di depan net, ya. Push digunakan untuk memberikan pukulan-pukulan push itu sendiri atau pukulan chop, ya. Biasanya bat ini terbuka dan gerakannya adalah gerakan mendorong ke depan. Biasanya bola-bola ini ada di depan net, ya. Ini gerakan push, pukulan push, ya. Gerakan mendorong dengan sikap bat terbuka. Sedangkan drive, ya. Drive adalah pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah ke serong ke atas, ya. Gerakannya adalah bat dari bawah ke atas, ya, dengan sikap bat tertutup, ya. Ini adalah pengambilan bolanya adalah bagian atas bola, ya. Jadi mengikis bagian atas bola, ya. Jadi kita mengikis bola di bagian atas, ya. Besarnya sudut yang diakibatkan dari gesekan atau gerakan kemiringan bat bervariasi sesuai dengan arah jatuhnya bola, ya. Jadi tujuannya adalah kita memukul drive ini adalah kita mengarahkan dari bat dari bawah bergerak ke atas, berusaha untuk mengambil bola ada di bagian atas, gesekan di bagian atas, ya. Drive juga bisa sebagai pukulan serangan atau sebagai untuk mengontrol dari permainan kita, ya. Jadi pukulannya adalah dari gerak dari bawah ke serong ke atas, ya, dengan posisi bat tertutup, ya. Sedangkan pukulan blok, ya, ada blok adalah untuk menahan gerakan untuk menghentikan bola di mana sikap bat kondisinya tertutup. Jadi bola datang langsung kita blok, ya, supaya bola langsung cepat kembali ke lawan lagi, ya. Gerakannya adalah dengan posisi bat ini agak tertutup, ya. Jadi bolanya kita menahan, ya, mengarahkan bat itu mengarah ke bawah, ya. Jadi tujuannya untuk mengembalikan dengan cepat, ya. Ini blok. Sedangkan chop, ya, ini kembalikan dari drive, ya. Kalau drive tadi adalah memukul dari bawah ke atas dengan posisi tertutup, ya. Tetapi kalau untuk pukulan chop ini seperti kita menebang pohon, ya, seperti kita menebang pohon, ya, seperti kita menebang pohon, pukulannya dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah, ya. Jadi chop adalah teknik pukulan itu sendiri yang dilakukan dengan seseorang seperti menebang pohon menggunakan kapak, maka dari itu dinamakan chop. Chop merupakan dari pukulan yang biasanya dipakai untuk mengembalikan pukulan bola beragam dari lawan, ya. Jadi ini perbedaan kebalikan dari drive. Kalau drive tadi, ya, itu kita dari bawah ke atas mengambil bola atas. Tapi kalau untuk chop ini, ya, berusaha kita memotong dan pengambilan bat dan bolanya ada di bagian bawah bola, ya, di bagian bawah bola. Kita arahkan dari atas seperti kita menebang pohon itu, ya. Jadi seperti menebang. Nanti adalah gerakannya, ya, adalah gerakan memotong bola, ya, dari bagian bawah, ya, dari bagian bawah. Jadi berusaha untuk memukul tapi mengikis bagian bawah, ya, mengikis pengenaan bagian bawah. Ya, untuk yang terakhir yaitu service, ya.
servis adalah pukulan pertama untuk mengawali permainan, yaitu dengan cara memukul ke meja sendiri, melewati di atas net dan jatuh di meja lawan. Jadi memukul ke meja sendiri, memantul melewati net, jatuh di meja lawan. Tetapi untuk dalam melakukan servis perlu diperhatikan sebelum memukul, bola diletakkan di tangan, bola diletakkan di tangan, baik mau yang kanan maupun yang kiri, tetapi dia tidak boleh di bawah meja, minimal sejajar dengan ketinggian meja, sehingga lawan bisa melihat bola ini, sehingga lawan bisa melihat bola, tidak boleh di bawah meja, jadi minimal sejajar dengan meja. Sedangkan sebelum dipukul, bola harus dilepaskan. Tadi bola seperti ini dipegang, bola harus dilepaskan dari tangan. Bola dilempar ke atas, silakan mau tinggi atau mau rendah, yang penting terlepas dari tangan yang satu. Baru tangan yang satunya dulu melakukan pukulan servis, baik itu backhand maupun servis forehand. Jadi diingat, bola harus di minimal sejajar dengan meja, bola harus dilemparkan terlebih dahulu, atau dilepaskan dari tangan. Ini namanya servis, tadi memukul ke meja sendiri, baru memantul melewati di atas net. Sedangkan pengembalian, untuk pengembalian, bedanya adalah dia tidak lagi memukul ke meja sendiri, tetapi dia langsung mengembalikan ke meja tanpa ke meja sendiri. Contoh, kalau di sini adalah yang melakukan servis, yang melakukan servis, dia memukul ke meja, memantul melewati net, dia jatuh ke meja sini, baru ini mengembalikan, langsung ke meja, tidak ke meja sendiri, atau ke meja yang pengembalian ini, tetapi langsung ke sebelah, jadi pengembalian. Memantulkan ke meja sendiri itu hanya dilakukan saat kita melakukan servis saja, servis atau pukulan pertama saja, tetapi setelah itu semuanya langsung memukul ke meja sebelah, mengembalikan ke meja sebelah. Perlu diingat, bola sebelum memantul ke meja tidak boleh dikembalikan. Yang kedua, bola tidak boleh memantul lebih dari 1 kali. Memantul di meja 2 kali berkembalikan tidak boleh. Diingat, bola sebelum memantul ke meja juga tidak boleh dikembalikan. Bola memantul lebih dari 1 kali juga tidak boleh dikembalikan. Artinya dianggap foul atau salah, sudah mati. Jadi bola harus memantul 1 kali baru boleh dikembalikan. Oke, untuk itu untuk dari mulai servis, mulai dari pukulan, dari ini silakan dikembangkan sendiri, dicoba mungkin di rumah. Kalau tidak ada meja, tenis meja, boleh menggunakan meja biasa, dirapatkan dengan dinding, dipukul ke dinding, balikan, itu adalah untuk latihan sederhana, jadi tidak harus meja yang sesungguhnya. Boleh untuk latihan adalah memantulkan ke meja yang berhadapan dengan dinding. Jadi kita memukul pelan, bola kembali, kita mengarahkan, jadi seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini tenis meja, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara melakukan servis, bagaimana mengembalikan bola, bagaimana pukulan-pukulannya, baik pukulan drive, pukulan chop, bukan block, sehingga kita bisa mengerti, oh ini namanya permainan tenis meja. Bagaimana cara mendapatkan poin? Ya pasti berusaha untuk menjatuhkan bola ke meja lawan, lawan berusaha jangan sampai bisa mengembalikan kembali. Itu yang bisa dijelaskan, mudah-mudahan semua bisa paham. Dan salam olahraga.